Pada video pembelajaran ini, kamu diharapkan dapat menyimak dan belajar mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan seksama. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari kiprah PPKI. Ketika Insinyur Soekarno, Drs Mohatta dan Dr. Rajiman pulang kembali ke Jakarta pada 14 Agustus 1945, di lapangan terbang Kemayoran Soekarno disambut oleh para petinggi Jepang, anggota-anggota PPKI dan beberapa rakyat Jakarta. Dalam kesempatan itu Soekarno diminta untuk berpidato. Pada pidatonya Soekarno mengatakan, "Kalau dahulu saya berkata, sebelum jagung berbuah Indonesia akan merdeka, sekarang saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga. Soalnya hanya bergantung pada saya dan kemauan rakyat." Selain itu, Drs Muhammad Hatta pun sudah ditunggu oleh Sultan Syahrir ketika tiba di rumahnya di Jalan Diponegoro nomor 57 Jakarta Pusat. Kabar mengenai Jepang mengajukan damai kepada sekutu disampaikan Sultan Syahrir kepada Drs Muhammad Hatta. Saat itu juga Sultan Syahrir menyarankan agar kemerdekaan segera diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno, supaya terhindar dari label kemerdekaan Indonesia sebagai pemberian dari Jepang. Tetapi Drs Muhammad Hatta menyatakan ketidaksetujuannya, karena proklamasi kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI. Jika dilakukan oleh Insinyur Soekarno sendiri maka akan merampas hak-hak anggota PPKI yang lainnya. Untuk menindaklanjuti masalah ini Drs Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menemui Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Insinyur Soekarno masih meragukan kebenaran bahwa Jepang telah meminta damai kepada sekutu. Beliau juga menyatakan tidak bersedia memproklamasikan kemerdekaan seorang diri. Mr. Ahmad Soebardjo mengusulkan untuk menanyakan kebenarannya kepada Laksamana Maeda. Menurut siaran berita radio memang betul Jepang sudah menyerah, tetapi belum ada pemberitahuan dari Tokyo. Setelah memastikan kebenaran kabar tentang Jepang menyerah kepada sekutu, selanjutnya Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta mempersiapkan rapat anggota PPKI tentang proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi golongan muda mengharapkan proklamasi segera dilakukan tanpa melalui rapat PPKI, karena dianggapnya PPKI sebagai lembaga bentukan Jepang dan dikhawatirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai pemberian dari Jepang padahal merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Adanya perbedaan pandangan ini, terjadilah peristiwa rengas dengklok oleh sejumlah golongan muda dari perkumpulan Menteng 31, diantaranya Soekarni, Wikana, dan Charul Saleh. Mereka menjemput Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB, Ibu Fatmawati dan Guntur turut serta dalam rombongan tersebut. Awalnya mereka dibawa ke sebuah asrama peta. Selanjutnya dibawa ke rumah seorang Tionghoa bernama Jiao Kiesong di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta ditawan oleh para pemuda. Hal ini dilakukan untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Mr. Ahmad Soebardjo datang ke tempat itu pukul 18 WIB untuk menjemput dan membuat kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rombongan kembali ke Jakarta pada pukul 22 WIB untuk mempersiapkan naskah proklamasi. Namun, Hotel Des Indes tempat menginap anggota PPKI tidak menyediakan ruangan untuk rapat. Oleh karena itu, Mr. Ahmad Soebardjo mengusulkan meminta bantuan Laksamana Maeda menyediakan ruang tengah rumahnya untuk rapat malam itu. Pada pukul 24.00 WIB berkumpullah semua anggota PPKI dan beberapa pemimpin golongan pemuda serta beberapa orang terkemuka lainnya di ruangan tengah yang lebih besar di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta berpindah tempat ke ruang tamu yang lebih kecil diikuti oleh Mr. Ahmad Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Melik untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan yang ringkas. Insinyur Soekarno mempersilakan Drs Muhammad Hatta untuk menyusunnya karena menganggap bahasa Drs Muhammad Hatta yang paling bagus. Selanjutnya, Drs Muhammad Hatta mendiktekan rumusan teks proklamasi dan ditulis oleh Insinyur Soekarno. Setelah rumusan teks proklamasi disusun, mereka kembali ke ruang tengah di mana seluruh anggota PPKI dan beberapa pemuda lainnya menunggu. Insinyur Soekarno membacakan kalimat-kalimat yang ditulis tadi secara perlahan dan diulang-ulang, sedangkan hadirin mendengarkan dengan penuh perhatian. Insinyur Soekarno menanyakan kepada hadirin, apakah saudara-saudara dapat menyetujui susunan kalimat-kalimat proklamasi kita ini? Suara gemuruh menyatakan persetujuan mereka. Kemudian Drs Muhammad Hatta berdiri dan berbicara, kalau saudara semuanya setuju, baiklah kita semua yang hadir di sini menandatangani naskah proklamasi Indonesia Merdeka ini, suatu dokumen yang bersejarah. Ini penting bagi anak cucu kita. Mereka harus tahu, siapa yang ikut memproklamasikan Indonesia Merdeka. Namun, usul Drs Muhammad Hatta tidak diterima oleh yang hadir. Soekarni menyatakan pendapatnya bahwa tidak perlu semua yang hadir itu menandatangani naskah,
Melainkan cukup dua orang saja atas nama rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta. Usulan Soekarni pun disambut dengan meriah dan mendapat persetujuan dari semua yang hadir. Naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dirumuskan, kemudian ditik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi inilah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno. Berikut teks proklamasi tersebut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10 WIB, Insinyur Soekarno didampingi Drs Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dan dihadiri tokoh-tokoh pendiri negara serta golongan muda. Sebelum membaca teks proklamasi kemerdekaan, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato singkat tanpa teks sebagai pengantar. Kemudian dikibarkan bendera Sang Merah Putih oleh Latif Hendradiningrat dan Suhud. Bendera tersebut dipersiapkan dan dijahit oleh Fatmawati. Hadirin saat itu secara spontan menyanyikan lagu kebangsaan, Indonesia Raya, bersama-sama. Pembacaan teks proklamasi ini berarti bahwa kemerdekaan negara Indonesia telah diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Proklamasi kemerdekaan mengandung makna berakhirnya masa penjajahan di muka bumi Indonesia. Bangsa Indonesia telah melepaskan diri dari belenggu penjajahan, memiliki kebebasan untuk menentukan nasib bangsa sendiri membangun negara atas prakarsa dan kemampuan bangsa tanpa intervensi atau campur tangan dari pihak manapun. Kemerdekaan juga mengakhiri masa berlakunya hukum kolonial dan mengawali pelaksanaan tata hukum nasional dalam menggerakkan roda pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.